pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya. Ada materi belajar fisika. Hi everyone, welcome back to channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Let's enjoy this video. Di video kali ini, saya, Gia Andini, akan membahas materi mengenai reaksi inti. Untuk itu, Sobat Fisika wajib tonton videonya sampai selesai ya. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Reaksi inti sangat berbeda dengan reaksi kimia, karena pada dasarnya reaksi inti ini terjadi karena tumbukan atau penembakan inti sasaran atau target dengan suatu proyektil atau peluru. Akibat dari penembakan inti atom tersebut dapat mengakibatkan terjadinya transmutasi inti, radioaktivitas buatan, reaksi fisi, dan reaksi fusi. Apakah keempat hal tersebut masih terdengar asing oleh Sobat Fisika semua? Untuk itu, yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama yaitu transmutasi inti. Transmutasi inti atau transmutasi nuklir adalah reaksi inti yang terjadi karena inti atom suatu unsur ditembak dengan suatu partikel subatomik, sehingga berubah menjadi inti atom unsur baru yang stabil. Di alam, berlangsung transmutasi nuklir secara alami yang terjadi pada unsur radioaktif yang secara spontan meluruh selama kurun waktu bertahun-tahun, dan akhirnya berubah menjadi unsur yang lebih stabil. Salah satu contoh transmutasi nuklir buatan yang menunjukkan bahwa suatu unsur kimia dapat diubah menjadi unsur kimia baru lainnya dibuktikan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1919. Yaitu dengan cara membombardir unsur nitrogen dengan sinar alfa yang menghasilkan unsur oksigen dan partikel proton. Lalu, bagaimana cara kerja transmutasi nuklir? Baik itu terjadi secara alami atau melalui metode buatan manusia, perubahan inti atom atau reaksi transmutasi terjadi melalui salah satu cara berikut, yaitu peluruhan radioaktif atau melalui partikel yang menabrak inti atom. Dalam peluruhan radioaktif, isotop yang tidak stabil secara spontan mengubah jumlah proton dan neutron di dalam inti melalui peluruhan alfa atau beta. Tidak diperlukan partikel luar agar hal ini terjadi. Dalam peluruhan alfa, inti atom secara tiba-tiba akan mengeluarkan inti helium yang bergerak cepat, melepaskan 2 proton dan 2 neutron. Ini akan membuat elemen baru yang lebih ringan, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Dalam contoh ini, isotop uranium telah meluruh menjadi thorium dan melepaskan inti helium. Dalam peluruhan beta, ada 2 jenis proses yang dapat mengubah jumlah proton dan neutron di dalam inti. Yang pertama adalah beta negatif. Selama proses ini, neutron berubah menjadi proton dan melepaskan elektron tambahan. Massa keseluruhan tidak berubah, namun proton tambahan memungkinkan terjadinya transmutasi menjadi unsur lain. Bentuk peluruhan beta selanjutnya dikenal sebagai beta positif. Ini adalah kebalikan dari peluruhan beta negatif. Proton menjadi neutron dan melepaskan positron. Massa tidak berubah seiring berkurangnya nomor atom. Selanjutnya yang kedua yaitu radioaktivitas buatan. Radioaktivitas buatan atau disebut juga radioaktivitas terinduksi adalah peristiwa berubahnya satu inti atom menjadi inti atom baru yang tidak stabil atau bersifat radioaktif. Atau bisa juga diartikan sebagai proses perubahan radiasi untuk membuat bahan yang sebelumnya stabil menjadi radioaktif. Radioaktivitas terinduksi ini ditemukan oleh sepasang suami istri bernama Irene Joliot Curie dan Frederick Joliot Curie pada tahun 1934
Dan mereka berbagi hadiah Nobel Kimia tahun 1935 atas penemuan ini. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari radioaktivitas buatan ini? Radioaktivitas buatan melibatkan pembuatan isotop radioaktif secara sengaja melalui proses penambahan atau pengurangan partikel di dalam inti atom. Ada beberapa metode untuk menciptakan isotop buatan, di antaranya yaitu penyinaran neutron, penyinaran proton, penangkapan elektron, dan penyinaran dengan partikel tinggi. Proses radioaktivitas buatan ini memungkinkan manusia untuk menciptakan isotop dengan sifat-sifat khusus yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti diagnosis medis, terapi radiasi, penelitian ilmiah, dan kontrol kualitas dalam industri. Selain itu, kira-kira apa ya contoh penerapan dari radioaktivitas buatan? Salah satu contoh penerapan radioaktivitas buatan adalah dalam bidang kedokteran, terutama dalam teknik diagnostik dan terapi radiasi. Beberapa penerapan konkret melibatkan penggunaan isotop radioaktif yang menghasilkan secara buatan. Berikut adalah contoh penerapan radioaktivitas buatan. Yang pertama yaitu tomografi emisi positron atau PET. Isotop seperti fluorin dapat dihasilkan secara buatan dan digunakan dalam PET scan untuk mendeteksi pola aktivitas metabolisme dalam tubuh. Ini membantu dalam diagnosis dan penilaian perkembangan penyakit. Selanjutnya yang kedua yaitu terapi radiasi. Isotop seperti iodin digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati beberapa jenis kanker, terutama kanker tiroid. Isotop ini dapat dihasilkan melalui reaktor nuklir atau dengan menggunakan siklotron. Lalu yang ketiga yaitu pengobatan kanker dengan brachytherapy. Isotop seperti kobalt dapat ditempatkan di dalam atau dekat tumor kanker sebagai bagian dari brachytherapy, membantu memberikan radiasi langsung ke area yang terkena. Dan yang keempat yaitu penelitian biologi dan genetika. Isotop seperti karbon digunakan dalam penelitian biologi untuk melacak perubahan biokimia dalam organisme hidup. Ini digunakan misalnya untuk mengidentifikasi usia fosil atau mengikuti jejak zat kimia dalam organisme. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai radioaktivitas, Sobat Fisika semua bisa tonton video ini ya. Yang ketiga ada reaksi fisi. Reaksi fisi atau sering juga dikenal dengan fisi nuklir adalah peristiwa pembelahan inti menjadi dua inti baru yang disertai dengan beberapa neutron dan energi yang sangat besar. Dengan kata lain, kita semacam memaksa agar inti atom menjadi bersifat tidak stabil akibat adanya tambahan neutron di dalam inti. Pada reaksi fisi selalu dihasilkan neutron baru yang jumlahnya lebih besar dari neutron penembaknya. Neutron baru tersebut dapat mengadakan tumbukan dengan atom-atom uranium yang belum mengadakan pembelahan inti, sehingga terjadi reaksi fisi lagi, demikian seterusnya. Oleh karenanya, reaksi fisi ini disebut juga reaksi rantai. Berikut beberapa contoh penerapan reaksi fisi melibatkan penggunaan energi yang dihasilkan dari pemecahan inti atom. 1. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Reaksi fisi digunakan untuk menghasilkan energi listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakar nuklir seperti uranium atau plutonium digunakan untuk memicu reaksi fisi dalam reaktor nuklir. 2. Propulsi nuklir untuk kapal selam. Beberapa kapal selam militer menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin dan menggerakkan kapal. Ini memberikan kapal selam daya dan kecepatan yang tinggi untuk operasi bawah air yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pemanasan nuklir untuk desalinasi air. Reaktor nuklir dapat digunakan untuk memanaskan air laut dalam proses desalinasi, di mana air laut dipanaskan menjadi uap dan kemudian dikondensasi kembali menjadi air tawar.
Selanjutnya yang keempat yaitu reaksi fusi. Reaksi fusi atau fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi antara dua inti atom unsur ringan atau yang nomor atomnya kurang dari 5 yang bergabung menjadi satu inti yang lebih besar dengan disertai pembebasan energi yang sangat besar. Reaksi fusi merupakan mekanisme utama di balik energi yang dihasilkan oleh matahari dan bintang-bintang. Untuk terjadi reaksi fusi, inti-inti atom harus dapat mendekati satu sama lain dengan sangat cepat, karena mereka harus melewati tolakan elektrostatik positif yang ada antara mereka. Ini terjadi pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi seperti yang ditemukan di inti bintang. Lalu, apa saja ya contoh dari reaksi fusi? Contoh reaksi fusi adalah yang terjadi pada matahari, bintang, pembangkit listrik fusi, dan bom hidrogen. Berikut penjelasannya. Contoh reaksi fusi yang pertama adalah bagaimana cara matahari menghasilkan energinya. Dilansir dari NASA, matahari melakukan reaksi fusi dengan menggabungkan atom hidrogen dan melepaskan sejumlah besar energi ketika bergabung menjadi atom helium. Atom helium kemudian akan saling bergabung dan membentuk proton. Proton-proton yang terbentuk kemudian akan mengulangi reaksi fusi dari awal. Hal tersebut membentuk reaksi berantai yang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan matahari dapat memancarkan panas dan radiasi dalam jumlah besar tanpa henti. Yang kedua yaitu bagaimana cara bintang menghasilkan energinya. Bintang adalah benda langit yang menggunakan reaksi fusi sebagai sumber energinya. Bintang menyimpan sejumlah besar hidrogen di dalamnya. Reaksi fusi terjadi pada bintang membuatnya dapat memproduksi panas dan radiasi elektromagnetik dalam jumlah besar. Bintang akan terus-menerus melakukan reaksi fusi hingga masanya habis. Saat masanya habis, bintang akan runtuh atau mati. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembangkit listrik fusi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pembangkit listrik menggunakan reaksi fusi antara deuterium dan tritium dalam suhu plasma yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu bom hidrogen. Bom hidrogen menggunakan reaksi fusi untuk melepaskan energi yang jauh lebih besar daripada bom atom yang berbasis pada reaksi inti. Proses ini melibatkan energi yang sangat besar, sebanding dengan proses fusi nuklir di dalam matahari. Bom hidrogen adalah senjata nuklir paling kuat yang pernah dibuat manusia, dengan potensi untuk merusak area yang sangat luas dan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Albert Einstein pernah berkata, masalahnya untuk saat ini bukanlah energi nuklir, tetapi hati manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai reaksi inti. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Bye! Sains adalah ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia.